Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nur Aini dengan NIM 187231020 dari kelas APDTO I1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum dari jurnal yang telah saya baca sebelumnya, yaitu dengan judul Data Visualization for Collection Analysis menggunakan Using Tableau to Visualize an Academic Library Collection yang ditulis oleh Sylvia Orner. Nah, mungkin dari judulnya sendiri sudah mendapat sedikit gambaran bahwa penulis kali ini menggunakan Tableau untuk memvisualisasikan data koleksi dari suatu perpustakaan. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada introduction, kemudian ada objektif, yang ketiga ada literatur review, yang keempat ada metodologi apa yang digunakan oleh penulis, kemudian yang kelima atau sebagai penutup yaitu ada conclusion. Nah, yang pertama yaitu introduction. Kita mengulas sedikit mengenai background atau latar belakang. Kenapa sih analisis visualisasi data dari koleksi perpustakaan itu penting? Jadi, beberapa alasannya yaitu yang pertama ada koleksi digital semakin banyak. Nah, mungkin bisa diketahui saat ini sudah banyak sekali judul yang terbit dalam versi digital. Nah, yang kedua yaitu ada koleksi digital dan cetak itu masih dipisah. Karena eh, mungkin cetak itu bisa ditata dalam rak, tetapi untuk digital sendiri masih membutuhkan database untuk menyimpannya secara terpisah. Nah, yang ketiga yaitu sulit melihat gambaran koleksi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan koleksi digital dan cetak sebelumnya itu kan dipisah, sehingga untuk melihat gambarannya secara keseluruhan dalam versi digital dan juga cetak itu masih eh, terasa sulit. Kemudian yang keempat yaitu jumlah koleksi tidak seimbang antara cetak dan digital. Nah, pada case kali ini koleksi cetak itu sangat membludak atau sangat mendominasi. Nah, yang kelima yaitu Tableau memudahkan data untuk dibaca dan divisualisasikan. Nah, hal ini merupakan kelebihan dari Tableau itu sendiri, bahwasannya yaitu sangat memudahkan bagi kita untuk memvisualisasikan eh, banyak data sehingga mudah untuk dianalisis dan dibaca. Nah, yang keenam yaitu kebutuhan terhadap analisis dan asesmen dari perpustakaan, di mana analisis dan asesmen itu merupakan suatu hal yang berbeda. Analisis sendiri yaitu kita bisa langsung melihat seberapa banyak jumlah koleksinya. Sedangkan asesmen, kita harus menilai bagaimana relevansinya dan juga kualitasnya untuk keperluan seperti kebutuhan dosen ataupun mahasiswa ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada objektif. Jadi, apa sih tujuan dari analisis menggunakan tabel ini dilakukan? Jadi, yang pertama yaitu memahami bagaimana kondisi koleksi berdasarkan usia, format, subjek, dan bahasa. Karena saat ini banyak sekali parameter untuk melakukan visualisasi, sehingga menggunakan tabel ini bisa memudahkan untuk memvisualisasikan data berdasarkan parameter yang sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh, secara top-down view dari koleksi perpustakaan. Nah, karena seperti yang sudah dimention sebelumnya, bahwasanya koleksi digital dan cetak itu masih terpisah dengan analisis menggunakan visualisasi tabel ini bisa memberikan gambaran secara menyeluruh. Nah, yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koleksi ke depannya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasannya perpustakaan itu juga membutuhkan analisis dan juga asesmen. Nah, hal itu tentunya untuk mendukung pengambilan keputusan strategi apa yang harus dilakukan untuk pengembangan koleksi ke depannya. Jadi, berdasarkan visualisasi yang telah dilakukan, yang telah ditampilkan, itu kita bisa melihat apa saja sih koleksi yang perlu ditambah ataupun dikurang dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada literatur review. Nah, jadi beberapa peneliti juga telah melakukan analisis sebelumnya menggunakan tabel ataupun yang lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama yaitu ada Cairo di tahun 2019 yaitu fokus atau metodenya mengenai etika visualisasi. Nah, tujuan utamanya visual itu bisa saja misleading jika salah memilih desain. Nah, implikasi praktisnya yaitu menjaga keseimbangan, yaitu antara ringkas tetapi tidak membuat salah pengertian. Nah,
karena Tableau memang memiliki banyak visualisasi yang bisa kita gunakan. Tetapi apabila hal itu memang tidak cocok terhadap datanya, itu bisa membuat misleading dan terjadi kesalahan untuk melakukan analisis selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ada Detik dan Witting di tahun 2018. Nah, fokus atau metodenya yaitu statistik dan konteks pengambilan keputusan. Tujuan utamanya yaitu data tanpa konteks sama saja tidak berguna. Nah, hal ini dapat tentu saja karena data tanpa konteks atau tanpa tujuan tidak berguna nantinya karena akan menjadi suatu data yang nganggur atau bisa saja misleading seperti sebelumnya. Nah, implikasi praktisnya yaitu analisis harus terhubung ke pengambilan keputusan. Nah, untuk melakukan analisis atau visualisasi sebelumnya, tentu saja hal itu harus berangkat dari keputusan apa yang akan diambil selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu ada Eton pada tahun 2016. Fokus atau metodenya yaitu C-Collections dengan membuat web aplikasi yang menggunakan API dari vendor katalog dan Flash. Nah, tujuan utamanya yaitu prototipe visualisasi kuat tapi rentan API terhadap vendor. Nah, implikasi praktisnya, stabilitas dan sustainability tool itu penting untuk menjaga keamanannya. Nah, selanjutnya yaitu ada metodologi. Nah, pada case kali ini, pemrosesan data yang dilakukan oleh Sylvia Orner yaitu diawali dengan pengumpulan data. Nah, data yang digunakan yaitu berasal dari bibliografi yang diekstrak dari MARC record di Sierra dan diekspor ke format CSV untuk dianalisis. Nah, mengapa CSV? Karena hal itu akan memudahkan untuk tahap pemrosesan data selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu data cleaning. Setelah data dikumpulkan dalam satu format CSV, selanjutnya yaitu akan dilakukan pembersihan data. Nah, pada kali ini menggunakan metode normalisasi yang dilakukan di Excel menggunakan fungsi left, find, and replace. Nah, mungkin selanjutnya ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada billing data. Nah, mungkin billing data ini dikarenakan bidang tanggal terbit itu paling sulit dibersihkan. Dikarenakan untuk tiap datanya memiliki format yang berbeda untuk penyimpanannya, sehingga dikelompokkan per dekade untuk memudahkan analisis. Nah, selanjutnya yaitu ada visualisasi data. Nah, data yang sudah dikumpulkan, dibersihkan, dan juga dibining, selanjutnya pada tahap terakhir yaitu divisualisasikan menggunakan Tableau. Selanjutnya, nah ini merupakan salah satu contoh bagaimana data itu dibersihkan. Nah, proses ini dilakukan menggunakan Excel, mulai dari fungsi bawaan hingga find and replace. Nah, contohnya pada fungsi left ini digunakan untuk mengambil call number supaya angka-angkanya ini bisa dihapus. Sehingga hal ini bisa digunakan sebagai kelas atau subkelas LC untuk memudahkan analisis selanjutnya dan juga visualisasi tentunya. Nah, selain itu, kode koleksi dan jenis item itu juga diubah. Misal, pada contoh kali ini yaitu type A yang diubah menggunakan book, kata book. Karena hal ini mungkin bagi Sylvia Orner sebagai seorang petugas perpustakaan itu mudah untuk membacanya. Tetapi untuk orang-orang yang masih awam atau tidak familiar dengan sistem di perpustakaan akan kesulitan memahami suatu kode seperti A, S, ataupun lain sebagainya. Sehingga di encode menjadi sebuah kata book, e-book, dan lain sebagainya. Nah, date of publication pada kali ini juga karena memiliki banyak sekali format penyimpanannya, date of publication diambil hanya tahunnya saja. Nah, selanjutnya tahunnya ini akan dibinding berdasarkan dekadenya. Seperti contohnya yaitu eh, jurnal atau buku yang terbit di tahun 2010 hingga 2020 itu akan menjadi satu dekade. Kemudian 2020 ke bawah ke atas sampai 2030 itu akan menjadi satu dekade yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi.
Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu visualisasi berdasarkan jumlah judul per kelas dan subkelas Library of Congress atau LC. Nah, jadi seperti yang terlihat banyak sekali batang diagram yang muncul pada visualisasi kali ini karena memang banyak sekali tipe atau kelas atau subkelas dari Library of Congress sendiri. Sehingga hal ini tentu saja menyulitkan bagi kita untuk membacanya dan menganalisis karena mungkin beberapa data pada bawah, pada bagian sumbu X, mungkin ada yang tertumpuk. Nah, untuk bagian sumbu Y ini merupakan total judul yang telah diterbitkan, atau yang telah menjadi koleksi di perpustakaan kali ini. Nah, yang kedua yaitu visualisasi berdasarkan jumlah judul per Library of Congress atau LC, kelas atau subkelas, tetapi dipersempit menjadi top 5 atau top 10. Nah, mungkin dari beberapa beberapa tipe atau beberapa kelas sebelumnya yang sangat banyak itu, sekarang divisualisasikan berdasarkan 5 atau 10 top kelas atau subkelasnya. Nah, di sini mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini merupakan contoh visualisasi menggunakan top 10 dari judul per Library of Congress-nya. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi berdasarkan jumlah judul buku cetak berdasarkan dekade penerbitannya. Nah, seperti yang sudah dimention sebelumnya bahwa karena penerbitan itu selalu ada untuk tiap tahunnya dan masih berlanjut hingga sekarang, nah membutuhkan visualisasi berdasarkan dekadenya. Karena apabila dilakukan visualisasi per tahunnya akan sama saja seperti visualisasi berdasarkan kelas atau subkelas seperti yang sebelumnya dan batang barnya itu akan sangat banyak dan kesulitan untuk dibaca. Nah, pada contoh kali ini yaitu dekade dilakukan berdasarkan 10 10 kelipatan tahun. Jadi 1900 sampai 1910 1900 itu akan menjadi satu dekade. Kemudian ada di tahun selanjutnya sampai 1910 itu akan menjadi satu dekade di tahun 1910 dan begitu juga selanjutnya hingga 2020. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi berdasarkan dekade publikasi dan Library of Congress kelas atau subkelas. Nah, jadi ini merupakan dua visualisasi yang sebelumnya itu dijadikan satu. Jadi berdasarkan dekade tahunnya dan juga di sini sudah terlihat ya bahwa ada beberapa perbedaan warna di tiap barnya. Nah, itu menunjukkan jumlah dari total judul berdasarkan kelas atau subkelas LC-nya. Nah, di sini juga seperti warna biru untuk LA, oranye untuk LB, kemudian merah untuk LC, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada visualisasi berdasarkan representasi koleksi Spanyol per LC kelas atau subkelas secara cepat dan intuitif menggunakan bubble chart. Nah, ini merupakan contoh visualisasi menggunakan chart yang lain. Visualisasi ini berdasarkan bahasa koleksi, yaitu pada kesempatan kali ini masih menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Spanyol. Nah, tiap bubble-nya ini mewakili kelas atau subkelas SLC-nya, yaitu Library of Congress. Nah, untuk ukuran bubble-nya itu juga merupakan jumlah judul di kelas atau subkelasnya. Warna bubble merupakan intensitas banyak dan sedikitnya jumlah judulnya. Nah, kemudian sebagai penutup yaitu conclusion, jadi koleksi perpustakaan saat ini lebih banyak berupa sumber elektronik atau dalam bentuk digital. Nah, dengan sains dan matematika yang mendominasi secara keseluruhan, sementara literatur dan humaniora itu lebih banyak yang dalam bentuk cetak pada case kali ini yang ditulis oleh Sylvia Ornar. Nah, visualisasi data ini membantu melihat gambaran besar koleksi dan juga tren prioritas pengadaan berdasarkan asesmen dan juga analisis dan area yang mungkin kurang diperhatikan. Nah, analisis ini hanya merupakan snapshot saat ini. Nah, kedepannya perlu diotomatisasi dan evaluasi berkelanjutan untuk membuat proses lebih cepat dan dinamis. Nah, mungkin sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.